Pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI yang digelar di Jakarta Jumat 15 Agustus. Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap pemikiran para pejuang angkatan 1945, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Beberapa kalangan elit di Indonesia menganggap pemikiran para pendiri bangsa sudah tidak relevan lagi untuk menghadapi tantangan dunia modern. Menurut Prabowo, anggapan tersebut adalah kesalahan besar. Prabowo mengungkapkan bahwa sebagian elit yang menganggap diri mereka paling terpelajar, mereka berpendapat bahwa ide-ide Soekarno, Hatta, dan generasi 1945 lainnya sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi dapat diterapkan di abad ke-21. Terus terang saya katakan di sini di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi 45, yaitu rancang bangun, blueprint negara, bagaimana negara harus dijalankan, yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin bangsa kita akan selamat. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi 45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat. Pandangan ini, kata Prabowo, adalah keliru dan tidak seharusnya dibiarkan berkembang.
Presiden menambahkan bahwa para pejuang 1945 yang termasuk Soekarno dan Hatta adalah tokoh-tokoh yang merasakan langsung dampak penjajahan dan imperialisme. Mereka menyaksikan bagaimana kekayaan Indonesia dieksploitasi selama berabad-abad, sehingga mereka menyusun rencana dan dokumen yang jelas untuk membangun ekonomi dan demokrasi Indonesia. Menurutnya, pemikiran tersebut masih sangat relevan dan penting untuk dilaksanakan. Prabowo juga menyampaikan keyakinannya bahwa jika Indonesia mengikuti petunjuk dan rancang bangun yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat. Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI yang berlangsung di Gedung Nusantara itu dihadiri oleh lebih dari 600 anggota Dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran menteri dan tokoh-tokoh publik.